Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah 4 alasan harus amanah. Jika kita bicara tentang amanah, itu artinya kita bicara tentang kewajiban. Setiap kita dimanapun berada, apapun posisi dan peran kita akan terikat dengan 2 hal. 1, ada yang namanya kewajiban. 2, ada yang namanya hak. Maka kalau kita bicara amanah, yang diukur, yang diperhatikan itu adalah variabel kewajibannya. Bukan bertanya tentang apa saja hak yang saya belum dapatkan dan belum terima, tapi fokusnya ketika melihat apakah saya sudah amanah atau belum, maka itu akan menyoroti apakah ada kewajiban-kewajiban yang saya belum tunaikan. Dan kalau bicara posisi ada banyak. Kita sebagai hamba, berarti kita akan bicara apa ya kewajiban saya sebagai hamba yang saya belum tunaikan kepada Allah. Kalau kita bicara di rumah, kita sebagai suami, kita akan tanya, apa kewajiban saya sebagai suami yang saya belum tunaikan? Jangan-jangan saya suami yang tidak amanah. Kalau kita sebagai ayah, kita akan tanya, apa kewajiban saya, di mana saya sebagai seorang ayah, tapi ada kewajiban yang saya belum tunaikan. Jangan-jangan saya tipe ayah yang tidak amanah. Kalau dalam dunia kerja kita sebagai atasan, maka kita akan bertanya, apa kewajiban saya sebagai atasan yang saya belum tunaikan kepada bawahan saya? Kalau kita sebagai bawahan, kalau kita sebagai karyawan, kita akan bertanya, apa kewajiban saya yang saya belum tunaikan kepada atasan saya, kepada bos saya. Dan begitu seterusnya. Intinya yang disoroti ketika kita bicara amanah itu adalah bicara kewajiban yang saya emban, sudah ditunaikan atau belum. Dan di khutbah yang pertama kita akan sebutkan 3 alasan kenapa kita itu harus amanah. Dan di khutbah yang kedua kita akan sebutkan 1 alasan kenapa kita perlu dan harus amanah. Alasan yang pertama, karena menjaga amanah itu adalah karakter orang beriman. Jadi ketika kita mengakui bahwa kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kita orang Islam, maka salah satu karakter moral yang muncul dari orang beriman itu adalah dia orang yang identik dengan amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang karakternya orang beriman di dalam surat Al-Mu'minun, di mana orang beriman itu mereka adalah pewaris. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Salah satu karakter yang Allah sebutkan adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman itu dia punya karakter yang khas sekali, yaitu adalah ketika dia memiliki kewajiban, dia dititipi sesuatu, dia perhatikan itu dengan baik. Karena kalau kita bicara menunaikan, sebelum tahap menunaikan itu ada tahap yang pertama memperhatikan. Ada orang itu bahkan enggak aware dengan kewajibannya. Makanya kalau ditanya, ini suami ini sudah amanah atau belum? Dia sendiri ketika ditanya, tahu enggak sih kewajiban kamu sebagai suami itu apa? Enggak ngeh dia. Gimana caranya dia bisa amanah? Ditanya, kamu sebagai bos, sebagai atasan, sebagai business owner, paham gak sih kewajiban kamu terhadap karyawan, terhadap bawahan? Dia gak ngeh. Gimana caranya dia bisa tunaikan kewajiban-kewajiban itu dengan baik?
Makanya Allah ceritakan orang beriman itu pertama dia sangat sadar, saya punya sekian banyak kewajiban. Berarti itu yang perlu saya tunaikan. Dan ini berbanding terbalik dengan karakter moral orang-orang yang munafik. Nanti kita akan lihat. Jadi orang munafik itu karakter moralnya berbanding terbalik. Kenapa bicara karakter moral? Karena ada orang punya skill cukup baik. Ada orang punya pengetahuan cukup bagus. Itu variabel skill, variabel knowledge. Apakah berbanding lurus dengan variabel amanah? Belum tentu. Koruptor itu, orang yang di kantornya memalsukan laporan keuangan, yang ketika di dunia kerja dia mencurangi atasan. Kalau ditanya, punya nggak skillnya? Punya dia. Makanya dia bisa memalsukan laporan itu karena dia punya skillnya. Dia bisa memainkan nota, itu gara-gara ada skill dia. Tahu dia. Kalau ditanya, punya ilmunya nggak? Punya. Tapi apa yang dia tidak miliki tadi? Karakter moral. Amanahnya hilang. Sehingga dia merasa selagi bos saya tidak tahu, ya tidak apa-apa, kita mainkan aja laporannya gitu. Itu alasan yang pertama. Jadi kita merasa kita ini orang beriman, maka apa buktinya? Salah satunya terlihat, tercermin bahwa saya adalah orang yang bermoral. Wujud moralnya salah satunya tadi, apa yang menjadi kewajiban saya sangat sadar dan saya tunaikan itu dengan baik. Yang kedua, apa alasan sehingga kita merasa kita perlu amanah atau perlu tadi menjadi sosok yang amanah? Alasannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dan menyebutkan bahwa ketika kita bisa amanah, maka Rasul memberikan jaminan surga. Jadi rewardnya itu, benefitnya, karena memang normalnya manusia itu selalu hitung-hitungan. Saya melakukan ini terus benefitnya buat saya apa? Keuntungan buat saya apa? Yang biasa kita dengar mungkin, kalau kamu orangnya amanah, entah kamu sebagai atasan, business owner, nanti orang akan seneng. Kamu nanti kalau dikenal sebagai orang yang jujur, tentu klien banyak, repeat order tinggi, bisnis bagus. Itu motivasi dunia. Maka Rasul menyebutkan, kita itu jadi orang amanah bukan sekedar orientasi dunia, tapi Rasul bilang kalau bisa menjamin ini untuk saya jamin surga buat kalian. Ada 6 item yang kata Rasul, kalau bisa menjamin ini saya jamin surga buat kalian. Dan salah satu yang Rasul minta yaitu adalah addu idza tuminu, tolong kalau kalian dikasih tanggung jawab, dikasih kewajiban, tunaikan. Bisa mengerjakan itu berarti 1 dari 6 itu kita sudah mendapatkan kesempatan untuk surga Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi, ini hanya bermanfaat bagi mereka yang punya orientasi surga. Karena kalau orientasi itu tidak ada, ya tidak akan tergerak, tidak akan termotivasi. Sehingga yang akan dia pikirkan, yang penting kan saya dapat pemasukan, yang penting kan, dan seterusnya. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus amanah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan kalau yang pertama tadi itu adalah karakter orang beriman. Alasan yang kedua itu adalah kita butuh surga Allah, sehingga kita butuh melakukan apapun yang bisa mendekatkan kita ke surga, kan begitu? Karena ini prioritas hidup kita. Dan yang ketiga adalah Rasul menyebutkan gini deh, gitu ya. Kalau kamu nggak nyampe di level orang yang beriman, jadi manusia biasa yang normal, gitu loh. Maksudnya gimana? Rasul menyebutkan manusia biasa yang normal, dan ini levelnya muslim. Kalau secara tingkatan antara muslim dengan mukmin, muslim itu yang di bawah, mukmin itu lebih tinggi lagi makomnya. Maka Rasul menyebutkan al-muslim, orang Islam. Orang Islam itu yang biasa-biasa, itu mereka punya identitas. Apa identitasnya? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi Rasul nggak sekedar menyebut yang sering sholat 5 waktu, itu sudah pasti. Tapi karakter lain yang muncul kelihatan orang Islam itu dia tidak suka menyakiti orang lain, baik dengan lisan ataupun baik dengan tindakan. Dan ini tentu jadi PR kita bersama, karena menjaga lisan dan menjaga tindakan itu kita akui bahwa itu bukan hal yang mudah. Ngomongin orang atau berkata kasar atau yang lainnya. Dan kemudian wal mu'min, dan Rasul menyebutkan juga orang yang beriman itu cirinya adalah orang lain merasa aman, tidak dilukai dan seterusnya. Apa hubungannya dengan amanah? Kembali ke poin awal tadi bahwa amanah itu bicaranya kewajiban.
Orang itu kalau bertetangga dengan orang muslim tuh harusnya nyaman. Kenapa? Karena kewajiban seorang tetangga, dia apa? Membuat tetangga nyaman, tidak mengganggu. Sehingga tidak mungkin seorang muslim itu ketika dia berstatus sebagai tetangga, bikin tetangga sebelah nggak nyaman. Itu tidak mungkin. Karena Rasul bilang orang Islam itu nggak gitu tuh karakternya. Itu adalah 3 alasan kenapa kita perlu menjaga amanah. Dan nanti satu alasan lagi kita akan sebutkan di khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama itu kita sudah sebutkan bahwa amanah, menunaikan kewajiban itu adalah identitasnya orang Islam, lifestyle-nya orang beriman, dan prioritas mereka dalam hidup, karena mereka berkepentingan dengan surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu menjadi pribadi yang amanah? Jawabannya adalah supaya kita tidak masuk di kelompoknya orang-orang munafik. Karena masalahnya orang-orang munafik itu nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan kita tidak menginginkan itu. Sebagaimana di dunia ini kita nyaman kalau kita bisa sholat di masjid yang ber-AC, kita tinggal di rumah yang nyaman. Maka kita pengen juga setelah meninggal nanti rumah kita di akhirat itu nyaman. Dan rumah yang nyaman itu kompleksnya adanya di surga. Jangan sampai kita salah kompleks, salah perumahan, pengennya surga, tapi yang dibeli kaflingnya adalah kafling neraka. Tentu kita tidak menginginkan itu. Dan ketika orang-orang bicaranya, mana hak saya, mana hak saya, mana hak saya, maka tantangan dalam amanah adalah apa? Kewajiban yang harusnya saya tunaikan, tapi saya belum tunaikan. Atau kewajiban ini sudah saya tunaikan. Muncul pertanyaan, apakah saya sudah melakukan itu dengan baik? Apakah sudah maksimal? Dan ini berlaku untuk apapun peran yang kita jalankan. Makanya kenapa semakin banyak peran dan posisi kita, semakin banyak kewajiban, semakin berat tantangannya untuk amanah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qaulin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.